Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Dulu waktu mondok itu saya sering diajak sama guru saya, sering diajak ngobatin, diajak ke pasien ngobatin. Dan ketika ngobatin itu guru saya nulis satu ayat atau ayat itu ayat dari Al-Quran ditulis di telur. Ini misalnya telur ini. Beliau itu menuliskan pakai spidol waktu itu. Tulis biasa tahan napas, ditulis di telur. Nah, setelah ditulis di telur itu telurnya itu disimpan. Itu kalau ngobatinya sore habis maghrib misalnya, itu disimpan di bawah bantal, di bawah bantal orang yang sakit. Kemudian guru saya dan saya pulang, dan besoknya lagi pagi-pagi sekali guru saya itu sama saya datang lagi ke pasien yang tadi, dan kemudian si telur tadi diambil dipecahkan di atas kepala ini. Di atas kepala dipecahkan pakai sendok, kemudian ditumpahkan di piring, itu di piring, di mangkok. Saya dalam hati itu apa ya, tulisan Arab apa itu, karena kan dulu belum tahu. Terus saya sering ada yang ke pasiennya siang hari. Kemudian kalau siang mah setelah telurnya ditulis itu dikasih ke keluarganya, dan beliau menyuruh keluarganya nanti habis maghrib itu ditaruh di bantal orang yang sakit tanpa diketahui oleh orang yang sakitnya. Jadi orang yang sakitnya itu kita naruh telur itu tidak tahu gitu. Ngertiin tuh ya. Kemudian nanti ketika pagi-pagi silahkan dipecah di atas kepala, nanti ditumpahkan ke mangkok. Kata beliau, apabila telur itu ada darahnya, maka sakitnya itu akan lama. Dan apabila di dalam telurnya itu ternyata hitam, berubah jadi hitam, maka si pasien itu akan mati. Dan apabila tidak berubah sama sekali, maka akan cepat sembuh. Cuman pada waktu itu tidak dibilang begitu, tidak dikasih tahu keluarganya. Beliau memberitahu saya itu, memberitahu murid-muridnya itu waktu sudah pulang. Kemudian setelah lama, ikut berapa tahun itu, suatu ketika beliau menulis katanya ini yang ditulis di telur yang ketika akan mengobati, yaitu
faidahnya untuk mengetahui keadaan orang yang sakit, apakah sakitnya akan lama, apa akan segera sembuh, atau akan mati sekalian. Itu. Kemudian saya tulis ini di buku. Ayatnya yaitu kalau tidak salah surat Asyura ayat 52 itu kalau tidak salah. Surat Asyura ayat 52 yang bunyinya wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu ayatnya. Itu ditulis seperti menulis biasa. Sambil memohon kepada Allah. Dan beliau membacakan 7 kali ayat ini ditiupkan ke telurnya. Dan di sini disebutkan ditulis di telur, kemudian telurnya itu diisi ayat ini, maksudnya dibacakan ayat ini 7 kali kemudian ditiupkan. Setelah itu telurnya itu ditaruh di bawah bantal orang yang sakit. Semalaman, berarti semalaman ditaruh tanpa diketahui oleh orang yang sakitnya. Gitu. Nanti pagi entah itu jam 6, entah jam 7, paginya itu telurnya itu diambil kemudian dipecah di atas kepala ini. Misalnya sambil tiduran kan dipecah, dilubangin sama sendok, kemudian nanti ditumpahkan di piring. Setelah tahu keadaannya bagaimana, apakah telurnya ada darahnya atau tidak ada, atau bahkan dalam telurnya itu berubah menjadi hitam, maka ya tetap kita membacakan ayat-ayat mengobati lah, membacakan ayat-ayat syifa atau membacakan asma-asma untuk pengobatan seperti biasa. Kata guru saya, ini walaupun misalnya telurnya berubah, ya kita cukup tahu diri saja, tidak usah dikasih tahu ke keluarganya, tidak usah dikasih tahu apalagi ke pasiennya. Jadi cukup untuk mengetahui kita saja. Maksudnya apabila nanti ketika telurnya dipecah kemudian berubah jadi darah atau ada darahnya, kita tidak usah bilang, wah ini mah akan lama sembuhnya, atau berubah jadi hitam, waduh ini mah akan mati. Ya, tidak boleh begitu, tidak usah. Maksudnya ini mah cukup untuk mengetahui kita saja. Kita mah ya bikin air atau mengobati seperti biasa gitu. Jadi itu mah khusus untuk mengetahui kita saja, tidak usah dikasih tahu ke keluarganya, tidak usah apalagi ke pasiennya. Ya sekali lagi
Jadi itu untuk mengetahui kita saja, tidak usah hasilnya itu tidak usah dikasih tahu. Misalnya kita memecahkan telurnya itu kan di depan keluarganya gitu. Ya pokoknya apapun yang berubah, bagaimanapun berubahnya, kita tidak usah wah ini mah akan lama sembuhnya atau akan segera mati dan lain sebagainya. Apalagi waduh ini mah santet nih, waduh ada. Tidak usah gitu ya. Jadi ya kita tinggal bilang insya Allah akan segera sembuh atau mudah-mudahan segera sembuh gitu. Jangan mengada-ngada lah pokoknya ya. Tuh. Tuh. Ini untuk mengetahui keadaan orang yang sakit. Cuman ya saya jarang mempraktekannya karena suka malas gitu loh. Harus cari telur dulu kan. Ya pakai telur ayam kampung biasa. Dan setelah lama itu saya ngaji hikmah, ngaji kitab-kitab hikmah, ya ternyata di dalam kitab ini ada, di dalam kitabnya di dalam kitab Khotamus Sulaiman itu ada. Ya seperti ini ya, kita bacakan. Babu ma'rifatu halil maridi, utawi iki kubab ngaweruhi tingkahe wong kang lara. Yaktubu nulis sapa man ala baidoti dujajatin ing atase telur ayam. Watak siruhalan mecah sapa sira ing baidoh ala rosil maridi ing atase sirahe wong kang lara. Paingkanat semangka lamun ana iku piha ing dalam baidoh opo damun getih ya tulu, maka dawa opo maruduhu larane wong. Wa ingkanat lan lamun ana iku piha ing dalam baidoh opo sawadun ireng ya mutu maka mati sapa man. Wa ilam tatagoyar lan lamun ora berubah opo baidoh ya brou mangka waras sapa man biidnillahi kelawan izin Allah. Wa hadza utawi iku mabalang tak tubuh kang nulis sira alal baidi ngatasé ndog atau ngatasé telur. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitabu wal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Thumma ba'dal kitabah, mangka kari-karing dalam sawi senulis al baidota ing endog tado ungha mangka nyelehaken sira ing baidoh tak taro sihi ing dalam sore sirahe wong min ghairi ilmihi saking oranana weruhe wong. Thumas bihu mangka kari-kari isuk sira patak siruha mangka mecah sira ing baidoh. Jadi ternyata ada di kitabnya cara begitu. Tapi guru saya itu dari dulu ketika akan mengobati orang selalu nulis yang seperti itu, selalu melakukan cara seperti itu karena mungkin ya karena ingin tahu saja atau sedang menajrib ilmu.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.